selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara yang aku bikin untuk bulan September 2021. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam readingan, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan yang aku publish secara umum itu adalah sangat general, bukan untuk individu tertentu. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kalian juga bisa enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kalau kalian nggak cocok juga dengan cara aku bacainnya, karena aku ini orangnya suka ngomong. Jadi kalau kalian nggak suka juga dengan penempatan iklan dan segala sesuatunya yang ada di dalam video ini ataupun di dalam channel Katanya Tarot, silahkan move on, cari tarot reader yang memang sesuai dengan kriteria kalian, yang bikin kalian nyaman, sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya. Jadi ambil yang positif atau ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu mensupport channel aku, yang sudah subscribe dan pokoknya untuk semua supportnya lah ya. Dan selamat datang buat yang baru kenal sama Katanya Tarot. Sama satu lagi, aku tuh suka ditanya sama beberapa followernya Katanya Tarot Indonesia, apalagi yang tahu aku dari sebelum-sebelumnya. Padahal aku udah bikin posting gitu ya. Mereka selalu nanyain perubahan aku, karena waktu tahun lalu saat aku muncul itu berat aku masih 120 sekian kilo. Dan aku berhasil memang sekarang mengikis separuh dari berat badan aku. Nah, aku nggak bakal ngomongin di sini, tetapi aku bikin channel sendiri, maksudnya video khusus untuk menerangkan apa sih yang aku lakuin. Jadi buat kalian yang emang butuh, buat kalian yang pengen tahu, karena terus-terusan aku di DM, di komen, dan lain sebagainya mengenai caranya gimana, apa yang aku lakuin. Nah, channelnya nanti linknya ada di bawah, tetapi kalau mau cari di YouTube itu namanya Poppy Pang, atau kalian bisa follow Instagram pribadi aku, Alice Leons. Itu aku sering banyak nge-share di situ. Ya, terima kasih sudah mendengarkan intro yang cukup panjang ini. Oke, Sagittarius yang single ya, aku akan baca untuk kalian Sagittarius Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius September 2021, cinta asmara. Oke. Four of Cup dalam keadaan tegap, tidak berselera, nggak bersemangat. Fokus sama pikiran kamu, perhatian kamu ini lagi terkonsentrasi dengan sesuatu yang sebenarnya udah kayak tidak ada di situ gitu. Ini bisa mengenai orang ataupun hal-hal lain. Tetapi karena kamu fokusnya akan hal yang kayak nggak kemana-mana ini, ataupun hal yang tidak memberikan kamu apa-apa, ataupun hal yang memang sudah jadi masalah, sudah nggak bisa diselamatin mungkin, ataupun sudah tidak ada baiknya mungkin untuk kamu, tapi kamunya masih fokus ke situ. Dan ini bisa membuat kamu jadi nggak aware kalau ada hal-hal di sekeliling kamu yang bisa berdampak baik, ataupun hal-hal yang lebih penting, ataupun mungkin ada orang yang memberikan perhatian gitu ya buat kamu, karena kamunya lagi fokus. Kadang-kadang kalau kita fokus ke satu masalah, kita jadi nggak bisa ngelihat solusi, nggak bisa ngelihat jalan keluar. Kita sibuk merhatiin apa yang susah kita jangkau, apa yang susah kita dapati, apa yang susah kita miliki. Dan itu seringkali membuat kita jadi nggak ngelihat hal lain yang, kalau ibaratnya gitu ya, kalau di sini kalau kamu lihat orang ini fokusnya ke gelas-gelas kosong itu yang nggak ada isinya.
Tapi dia mikirin itu terus. Nah, kalau ada orang yang menawarkan, memberikan gelas yang sebenarnya penuh, dia pun tidak tahu itu. Dia pun tidak menyadari itu. Trio search, kamu mengharapkan bisa memperbaiki ataupun bisa mempertahankan, menyelamatkan apa yang kamu miliki dengan seseorang. Dan mungkin ini yang membuat kamu jadi mikirin ke situ terus. Seandainya kita nggak jadi begini, gue masih mau kok kasih upaya, usaha, apapun yang lo minta. Gue masih pengen kok, gue masih mau kok. Dan mungkin kamu lagi berusaha, gimana caranya muter otak, bikin taktik, gimana caranya ya untuk bisa memperbaiki sesuatu ini. Edo search. Tapi kamu sudah keluar sebenarnya dari apapun itu yang menjerat kamu sebelumnya. Tapi mungkin pikiran kamu yang masih menetap di situ. Dan aku ngerasa juga, gimana dong caranya untuk gue bisa ngelepasin pikiran gue, untuk gue bisa ngelepasin fokus gue, untuk gue bisa moving forward, untuk gue bisa move on. Caranya, iya, jalan ke depan, jangan nengok-nengok ke belakang. Jalan ke depan, jangan ngarepin yang di belakang udah kamu tinggalin, ngejar-ngejar kamu, ataupun menghampiri kamu. Kalau udah ada trio swords di sini, berarti apa yang sudah terjadi itu sudah menyakitkan. Sudahlah. Nah, sekarang yang harus kamu yakinkan adalah pikiran kamu. Pikiran kamu untuk ngelepas itu semua dan menjadikan hal tersebut masa lalu. Jangan diketeng-keteng lagi. Five of Pentacles. Melewati masa-masa sulit. Buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa di abandon, dicampakkan. Buat beberapa dari kamu, mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa satu rejection, tetapi aku ngerasa kayak kamu merasa ditinggal sendiri dalam keadaan yang sulit, dan kamu sedang menjalani perjalanan yang dingin, sendirian, susah, gelap, gue nggak tahu nanti gimana. Dan ini yang bisa jadi membuat kamu punya harapan-harapan itu. Bisa nggak ya kalau misalnya ini diperbaiki lagi, gue nggak perlu seperti ini. Tapi buat apa kamu mengharapkan orang yang sudah mengabandon kamu, orang yang sudah meninggalkan kamu, untuk apa yang dia sukai, untuk apa yang dia pilih, dengan segala pengalaman yang sudah membuat kamu sakit hati dan membuat kamu merasa ditelantarkan, merasa dibuang, merasa tidak dihiraukan, tidak dihargai. Apakah orang yang sudah membuat kamu merasa seperti itu bisa menyelamatkan kamu? The Hangman. Iya, kamu ini bisa jadi masih gantung dengan seseorang, ataupun masih gantung dengan masa lalu kamu. Masih banyak keinginan-keinginan kamu untuk menjadikan masa yang sudah lalu, apapun yang sudah lalu, termasuk orang itu, masih kamu miliki saat sekarang. Saat kita terus hidup di dalam masa lalu, kita ya akan bisa stres. Karena apa yang kita expect tidak terjadi, dan kita terus menerus mengharapkan, ingin itu, dan kita akhirnya berusaha di otak kita nih terus aja begitu. Akhirnya apa yang kesiksa bukan orang lain, yang kesiksa adalah kamu sendiri. Temperance. Kamu harus bisa
mendapatkan balance kamu lagi. Kamu harus mulai, kalau yang aku lihat di sini, lepaskan kaki kamu dari gantungan itu. Kamu bisa ngelepasin diri kok dari situ. Dan kalau kamu sudah lepas, mulailah untuk memulihkan diri kamu. Dan saat kamu memulihkan diri kamu, fokus kamu gak boleh lagi ada di orang lain ataupun di mana-mana. Fokus kamu adalah diri kamu. Sekarang kamu lagi melewati ini masa sulit. Kamu terus nengok ke belakang, yang ada keblesek. Kamu terus mikirin orang, yang ada kamunya sendiri jadi gak beres gitu loh. Seven of Swords. Iya, keinginan untuk kembali. Keinginan untuk kembali. Di sini kalau yang aku lihat, jangan melakukan kesalahan yang sama. Mungkin di masa-masa sebelumnya. Hal-hal semacam ini sudah kerap terjadi. Orang yang dealing dengan kamu sudah kerap melakukan hal yang semacam ini sama kamu. Dan mungkin kamu selalu membukakan pintu untuk mereka. Sehingga ya mereka datang dan pergi sesuka hatinya. Kalau mereka ada maunya mereka datang, kalau mereka nggak ada maunya mereka pergi. Tanpa memikirkan perasaan kamu bakal jadi apa. Nah, kamu harus get back your balance. Mendapatkan kembali keseimbangan agar kamu bisa balance, agar kamu bisa melihat situasi ini apakah menguntungkan kalau gue terus-menerus membiarkan ini terjadi sama diri gue. Gue akan repeating terus nih. Akan gantung terus kayak begini, gak kemana-mana. Gantung, begitu lagi. Nanti sudah pergi, kamu sakit hati, dia datang, ada ininya lagi, nanti begitu lagi. Nah, kamu mau tetap gantung di situ atau kamu mau lepas? Ini bisa jadi saat kamu udah melewati segala kesulitan, saat kamu udah mulai pulih lagi, saat kamu mulai bangun, belum tegap, orang ini datang lagi. Tapi kalau yang aku lihat indikasinya, iya mereka akan ngelakuin hal yang mereka biasa lakuin sama kamu, yang bikin kamu ngerasa susah. Two of Wands. Pilihannya ada di kamu. Queen of Wands. Siapa yang jadi option? Apakah kamu? Buat beberapa dari kamu bisa jadi orang ini punya option. Dan dia membuat kamu merasa apa yang kamu lakukan untuk dia, ya kamu gak pernah jadi prioritasnya dia. Selalu ada hal lain ataupun selalu ada orang lain. Dan buat beberapa dari kamu ini ada orang lain benar-benar. Kamu hanya sebagai pilihan. Tapi kemungkinan orang ini tidak bisa menentukan pilihan itu. Keputusan dia, sikap dia, tindakan dia. Apa yang dia mau, itu tidak bisa. Dia mau semuanya. Dia mau kalau misalnya gua lagi anginnya mau ke kiri, gua ke kiri. Kalau gua mau ke kanan, ke kanan. Tapi selama kamu membiarkan pintumu terbuka, ya orang itu akan ya tetap aja ngelakuin hal seperti ini. Karena yang aku lihat di sini, orang ini punya orang lain. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, ataupun sebaliknya. Tetapi aku lihat ada orang yang tidak bisa menentukan dan ada energi lain di sini. Tapi orang ini tidak mau melepaskan yang satunya lagi, kayak ban serep gitu loh. Sorry ya, mungkin buat beberapa dari kamu rasanya tajam banget nih, pedes amat nih ngomongnya. Tapi kadang-kadang sepedes apapun, selama kamunya nggak mau ngelihat gitu ya kenyataan yang ada, ya kamunya akan terus lemah. Kamunya sendiri harus pedes sama diri kamu gitu loh. Maksudnya harus berani untuk ngomongin walaupun itu pahit. Obat
biasanya yang manjur itu yang pahit kan. Kalau ada manis-manisnya mengandung gula, tidak baik untuk kesehatan. Kalau yang aku lihat di sini, ya orang ini akan seterusnya. Buat beberapa dari kamu, kamu ini digantung dan tidak ada status dengan seseorang. Tidak ada status yang jelas. Dan kamu pengen keluar dari situasi ini. Kamu pengen kamu dijadiin prioritas sama dia. Kamu pengen dia mengutamakan kamu. Kamu pengen dia bersama kamu. Tapi dia akan selalu punya excuses. Dia punya alasan. Dia punya tapi yang banyak untuk bisa mempertahankan segala sesuatu yang dia inginkan. Dia nggak pengen kehilangan apapun. Dia nggak pengen. Dia nggak mau kehilangan apapun. Dia nggak mau melepaskan apapun. Sedangkan apapun ini yang dua-dua ini kan cuma punya dia. Nggak ada pilihan lain. Dia enak bisa mencrok sana, bisa mencrok sini. Lagi pengennya ke sini, dia ke sini, ke situ, ke situ. Nah, saat yang sebelah kiri, pas dia lagi ke kanan, kan hancur lebur. Dia akan selalu selamanya merasa ya ditelantarkan, gue gak pernah jadi prioritas, gue gak pernah diutamakan, gue gak pernah istimewa, gue gak, ya itu. Oke. Kita lihat message-nya ya, kita ambil 2 kartu sebagai message dari tarotnya Strength card, dan aku selalu baca message itu dalam keadaan tegap ya. Punya kekuatan bukan mengendalikan hanya orang lain ataupun mengendalikan situasi dan kondisi untuk sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tetapi punyalah kekuatan. Punya kekuatan untuk punya prinsip, punya harga diri, dan punya kekuatan untuk bisa mempertahankan segala sesuatu yang baik untuk diri kamu dan tidak membiarkan diri kamu untuk selalu dikontrol sama orang, dikendalikan sama orang, perasaan kamu, pikiran kamu, apa yang kamu lakukan, segala sesuatunya. Kamu pun harus bisa punya kontrol itu. Jangan lemah, jangan mudah dipengaruhin, dibujuk-bujuk. Karena selama kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu, kamu akan gampang diatur-atur. Kamu akan gampang disetir sama orang. Yang bisa membuat kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya membuat kamu gak suka, yang membuat kamu merana, tapi itu menguntungkan buat mereka, gitu loh. The Chariot, move on. Punya kendali. Ini kalau yang aku lihat mengenai punyalah kendali terhadap diri kamu. Punyalah kendali terhadap reaksi kamu. Baik dalam pikiran kamu, baik di dalam perasaan kamu, baik di dalam apa yang kamu lakukan. Punyalah kendali, punya kontrol itu. Tahu kamu mau kemana. Apa yang terbaik buat kamu tuh kamu harus bisa belajar dan bisa tahu itu. Enggak terus-terusan kamu taruh ini tuh di orang lain. Jangan terus-terusan taruh ini tuh di tempat lain untuk sesuatu yang eksternal. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kamu. Bukan di orang lain, bukan dalam satu hubungan, bukan di manapun. Kamu itu adalah source-nya. Kamu itu adalah sumbernya. Gitu loh. Dan kadang-kadang pikiran kita mengelabuhi kita. Jadi kitanya ngerasa, oh kita gak bisa bahagia kalau gak sama ini. Oh kita gak bisa bahagia kalau kita pisah sama dia, tanpa dia, dan lain sebagainya. Bahagialah dengan dirimu. Jadikan diri kamu itu rumah buat kamu. Bukan kamu taruh rumah itu di orang lain. Sehingga apa? Kebahagiaan kamu kalau kamu taruh di orang lain itu paling gampang hilang. Paling gampang kecolong, paling gampang hilangnya. Yang tadi aku udah bilang. Itu punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Ya. Oke.
Ini adalah untuk kalian Sagittarius yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Sagittarius couple, ini adalah untuk kalian yang berpasangan, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius September 2021. The Devil card. The Devil card itu kamu mungkin merasa terkendalikan atau terkontrol oleh ya mungkin pasangan kamu itu suka mengontrol, suka mengendalikan. Yang pastinya adalah agar kamu melakukan, agar situasi dan kondisi ini berjalan dengan apa yang dia maui. Buat beberapa dari kamu merasa kayak puppet. Puppet itu adalah boneka yang dikendalikan dengan string, dengan benang. Dan kamu ngerasa, gue tuh seperti itu di dalam hubungan ini. Gue disuruh ini, gue disuruh itu, bahkan hal-hal yang mungkin kamu tidak suka. Tapi, kembali lagi, setiap pembacaan itu bisa terbolak-balik energinya. Yang aku lihat adalah ada seseorang yang suka mengontrol, ada seseorang yang suka mengendalikan, agar hubungan ini, agar orang yang bersama dengan dia bisa mengikuti jalan dia, bisa mengikuti keinginan dia dan apa yang dia butuhkan. Buat beberapa dari kamu mungkin berhubungan dengan orang yang hubungannya rasanya tuh sudah penuh racun, sudah tidak sehat untuk kamunya di dalam hubungan ini, ya. Ataupun ini adalah hubungan ini tuh kayak udah nggak satu hubungan yang nggak bener gitu loh. Buat beberapa dari kamu ngerasa sulit untuk melepaskan, sulit untuk bisa berdiri untuk diri kamu ataupun membela diri kamu sendiri, walaupun mungkin orang yang dealing dengan kamu ini sudah sangat toksik gitu loh buat kamu. Beberapa dari kamu lagi, ini bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang juga melakukan hal-hal yang memang sudah nggak sehat. Buat sebagian, ini adalah orang yang punya satu ketergantungan, ya. Bisa juga ini codependency, ya, ketergantungan kepada orang lain. Dia, pokoknya orang yang bersama dia tuh harus buat dia, nggak boleh ngomong sama temennya, keluarganya, apa segala macam. Selalu cemburu, hal-hal semacam itu. Ataupun ketergantungan terhadap hal-hal lain, di mana dia merasa bahwa hanya dengan hal-hal itu saja mereka bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Ini bisa dari masalah apa ya, dari masalah kecil sampai masalah besar. Bisa masalah mengenai biologis, bisa materi, bisa masalah terhadap benda-benda ataupun hal-hal yang dikonsumsi juga bisa. Ya, ketergantungan itu banyak. Six of Cup dan The World Cup. Buat spesifik daripada kamu, orang ini punya banyak hal yang menjerat dia sehingga ini menyebabkan masalah buat kamu. Contoh, mungkin dia masih terikat dengan masa lalunya dia. Ada hal-hal di masa lalu ataupun ini belum jadi masa lalu gitu ya, yang dia harus selesaikan. Tapi dia merasa tidak sanggup untuk itu, tidak bisa menolak untuk itu, tidak kuat untuk itu. Buat sebagian dari kamu, ini orang punya trauma yang membuat dia ya jadi begitu. Banyak orang kurang bisa memahami trauma masa lalu itu bisa mempengaruhi atau membentuk seseorang sehingga dia memiliki satu
kelakuan ataupun satu kebiasaan ataupun satu hal yang dia kerap lakukan, ketakutan bahkan yang banyak mempengaruhi dia sehingga dia bisa, itu semua tuh bisa kasih dampak yang negatif sama kehidupan dia di kedepannya. Nah ini kalau yang aku lihat harus disembuhkan, harus diselesaikan. Mungkin jadi anxiety, mungkin jadi parno, mungkin jadi stres, mungkin jadi depresi. Dan itu biasanya bukan hanya dilimpahkan ke dia, tetapi sering kali karena trauma itu orang melimpahkan luka itu kepada orang lain. Dan di dalam hubungan biasanya yang jadi samsak itu adalah pasangannya. Karena apa? Kesakitan-kesakitan dia diakibatkan dengan trauma yang dia masih terkendalikan oleh hal-hal tersebut, yang mengendalikan pikirannya, mengendalikan perasaannya. Dan ini bisa jadi kamu. Mungkin kamu punya pengalaman-pengalaman yang kurang enak di sebelum-sebelumnya yang menyebabkan trauma buat kamu, terutama masalah mengenai relationship. Kamu punya trust issues, kamu jadi parnoan, kamu jadi suka curigaan, atau kamu suka punya pikiran-pikiran yang, nah ini yang harus kamu obati. Kamu harus move on. Kadang-kadang orang punya masalah di masa lalu, orang pernah disakiti oleh orang di masa lalu, tapi dia menghukum orang yang ada saat ini bersama dia diakibatkan oleh hal yang terjadi di masa lalu. Nah, ini yang harus diselesaikan, ya. Knight of Cups. Dan buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini apapun itu yang menyebabkan dia merasa punya satu ketergantungan di mana dia tidak bisa menjaga komitmen dengan baik. Dia tidak bisa menghormati komitmen. Dia tidak bisa menghormati orang yang bersama dengan dia. Seakan gak pernah puas, gak pernah puas, gak pernah puas. Dan walaupun dia sudah punya segalanya, dia tidak pernah puas. Selalu mencari, selalu mau lebih. Dalam masalah cinta, dengan pasangannya tidak pernah puas. Dia cari lagi perhatian dengan orang lain. Dia cari lagi kehangatan dari orang lain. Dia cari lagi. Jadi seakan-akan dia kayak kalau udah ada dalam genggaman, dia bisa kehilangan interest, ataupun dia melihat atau merasa gak ada challenge-nya nih. Sehingga dia butuhkan itu. Dia butuhkan adanya tantangan dalam hidup. Dan itu yang membuat dia excited. Membuat dia ngerasa hidup. Tapi di saat semuanya terasa nyaman, terasa stabil, terasa baik-baik aja, buat dia itu gak nyaman. Malah. Knight of Wands dalam keadaan terbalik. Iya. Orang yang tidak bisa menetap, orang yang tidak bisa settle down. Kalau aku lihat di sini, orang yang tidak bisa settle down. Dan ada selalu dorongan-dorongan di dalam dirinya dia yang kayak selalu membuat dia tuh pengen berlari. Dan itu yang kayaknya kerap kali terjadi di dalam hubungan-hubungan dia. Kan? Walk away. Escapist kalau aku lihat di sini. Suka melarikan diri dari masalah. Saat segala sesuatunya dia pikir udah mulai bosan, udah mulai nggak nyaman, udah mulai kehilangan tantangan, udah mulai nggak ada gregetnya dan lain sebagainya. Walk away. Dan mungkin setiap kali ada masalah, dia hilang, dia ghosting, dan dia
melampiaskan itu ya ke tempat lain. Tapi ya dia tidak akan pernah merasa puas. Sesempurna apapun orang yang bersama dia, dia tidak akan pernah merasa puas. Dia akan selalu merasakan satu kekosongan, satu kehampaan, satu kehilangan. Dan ini adalah disebabkan trauma-trauma masa lalu. Ini bisa orang yang kamu dealing, ataupun ini adalah kamu. Mungkin kamu ada sesuatu yang kamu rasakan seperti seperti mengendalikan kamu untuk melakukan hal-hal yang bisa jadi membuat masalah di dalam hubungan ini, ataupun membuat kamu sendiri ngerasa gak nyaman di dalam hubungan ini, ataupun membuat kamu jadi ngelakuin hal-hal yang bisa menimbulkan hal yang kamu tidak inginkan gitu ya, yang membuat sakit hati orang lain, dengan kamu selalu kayak walk away saat situasinya tidak mengenakan, pergi. Jadi bisa terbolak-balik. Nah, ini harus dicari akarnya dari mana. Ya, kayak psikolog juga begitu kok. Kalau misalnya dia ingin menyelesaikan sesuatu, masalah dari seseorang, dia harus ngurutin apa ini ujungnya. Dan ujungnya itu biasanya adalah hal yang dialami sebelumnya yang menjadi trigger untuk orang melakukan sesuatu yang bisa merugikan dia secara pribadi ataupun merugikan orang lain ataupun hubungannya. Two of Cups. Di hubungan ini kalau aku lihat ada satu orang yang berusaha memberikan cintanya, tapi orang yang di seberangnya itu tidak. Cuman kalau aku lihat dari cerita yang tadi aku bilang, selama tidak ada penyelesaian, ya hubungan ini akan saling menyakiti aja. Kamu ngelihat tidak adanya, ini kayak nggak dua jalur gitu loh, kayak nggak dua jalur. Tapi ada satu yang kayak nggak mau melepaskan hubungan itu, ataupun nggak mau ngelepasin orang ini. Cuma kalau aku lihat masalah ini sudah dibiarkan terlalu lama, dan ini harus diselesaikan gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa antara ini ataupun orang yang bersama dengan kamu ngerasa di hubungan ini ada sesuatu yang hilang. Selama ini udah dibangun sudah cukup lama mungkin ya, tapi ada sesuatu yang membuat dia merasa hampa, dan mungkin itu diakibatkan ya mungkin sudah tidak ada rasa itu, sudah tidak ada api itu, sudah tidak ada gairah itu, kering seperti di gurun Sahara, kering, airnya udah pada tumpah semuanya. Dan ini yang menyebabkan seseorang pengen pergi. Knight of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, salah satu ini jalannya pelan sekali, dimana orang yang satunya lagi ini mungkin ingin segala sesuatunya diselesaikan ataupun memberikan apa yang dia pengen dengan waktu yang cepat. Tapi kalau orang yang seperti ini, orang ini tidak bisa diandalkan untuk hal-hal dengan waktu yang cepat. Dia banyak perhitungan, dia sangat hati-hati, dia sangat memperhitungkan segala sesuatunya, dan dia butuh untuk dia memakai waktunya, dan ini adalah waktunya sendiri.
Buat beberapa dari kamu, ini spesifik ya. Iya, orang yang ini kayaknya tadi aku udah ngomong ya. Ini orang mungkin punya sesuatu hubungan yang perlu dia selesaikan. Tapi dia mungkin punya masalah di situ dan ada hal-hal yang dia takutkan untuk putuskan. Tapi kamu ingin dia untuk menyelesaikan masalah itu. Cuman dia tidak mau terburu-buru. Cuman kamunya capek nunggu. Buat beberapa dari kamu ya, kamu ingin hubungan ini jelas, hubungan ini pasti, hubungan ini punya masa depan. Gua pengen kejelasan. Kalau kayak begini ngambang-ngambang terus ngapain? Tapi apa yang kamu tawarkan ataupun ya itu tidak bersambut gitu loh. Karena apa? Dia butuh waktu. Butuh waktu, butuh waktu, butuh waktu. Dan pelan sekali. Dan kadang-kadang mungkin kamu ngeliat, kok kayaknya gak ada kemajuan? Kok kayaknya dia gak ngapa-ngapain? Kok kayaknya lo gak ada usahanya? Gak ada perubahan, dari dulu begini-begini aja. Makanya kamu udah capek nunggu. Dan kamu mungkin, ya sudahlah, gue mau ngelepas aja. Daripada kayak begini situasinya juga udah gak sehat. Kita yang ngelakuin juga hal-hal yang udah gak bener gitu kan. Gue mau walk away aja. Gue udah capek. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah LDR ya, long distance relationship. Karena di sini banyak sekali energi orang. Mungkin banyak orang yang ikut campur. Atau ada di dalam hubungan ini. Selain kalian berdua. Yang membuat apa yang kamu inginkan sulit sekali untuk diwujudkan. Pesan kalau aku lihat, ya, take control. Take control. Mengambil kendali apa, Kak? Ya mengambil kendali, jangan kamu dikendalikan terus, jangan kamu dikontrol terus, kamu harus mengendalikan. Karena selama kamu tidak tegas dengan apa yang kamu inginkan, kamu akan selamanya ditarik ke arahnya mereka. Nah, kamu harus mulai ambil tongkat itu. Gua pengen ini. Karena kamu sudah lama nunggu kok, kalau aku lihat di sini. Kamu udah lama nunggu, kamu udah lama membiarkan hal ini berlarut-larut. Dia dengan tapinya, dia dengan alasannya, dia dengan segala pengecualiannya dia. Jangan mau dikontrol terus, kamunya pun harus bisa. Karena apa, di dalam hubungan itu kan ada dua orang, bukan cuma ngikutin satu orang saja. Karena kalau tidak, ini yang terjadi, stuck. Ya di sini-sini aja muter, nggak kemana-mana. Jadi kamu harus menjernihkan pikiran, kamu bisa lihat situasinya gimana, dan kamu harus bisa untuk berkata dengan tegas. Kalau ini adalah kamu inginkan. Kalau tidak juga kamu harus bisa tegas untuk mengatakan apa yang kamu inginkan. Kalau ini adalah hubungan yang tidak sehat, baik secara status, baik secara keadaan, baik segala hal, kamu pun harus bisa memotong diri kamu dari hal yang beracun itu, dari hal yang mencelakakan itu. Karena apa? Tahu nggak kenapa orang kalau misalnya ada satu masalah sampai diamputasi? Karena kalau tidak dipotong penyebab dari sakit itu, penyebab dari bahaya itu akan merambat dan akan kemana-mana dan akan ke seluruh tubuh, dan bahkan akan membuat segala sesuatunya terinfeksi dan dia akan mati.
Itu kalau misalnya kenapa orang diamputasi. Nah, dalam hal ini kamu sudah melihat, oke, masalahnya seperti ini. Cut masalahnya. Karena kalau tidak, ini akan merambat terus. Sebelum kamu potong penyebabnya. Dan kamu beranikan untuk itu. Karena kalau tidak, itu akan menjalar kemana-mana. Begitu. Ya. Jadi harus berani memutuskan. Karena kalau tidak, ya begini terus. Oke, ini adalah untuk Sagittarius. Sun, Moon, Rising, Venus, dan semuanya Sagittarius lah pokoknya. Aku lihat ada energinya Capricorn, ada energinya Taurus, Aries. Aku lihat Capricorn juga di sini. Virgo, ada Aries tadi aku bilang ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, itu yang aku lihat Leo. Itu yang aku lihat, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.